Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuli Al-Habsyi dengan NPM 15 2024 180. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 3, yaitu menganalogikan definisi algoritma non-primitif dan algoritma primitif. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma non-primitif. Jadi algoritma ini menjelaskan proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang pertama akan dilayani lebih dahulu hingga selesai dan tidak bisa diganggu oleh proses lain. Bahkan jika ada proses yang datang lebih cepat datang setelahnya. Lanjut ke analoginya. Jadi saya akan menganalogikan dengan antrian di loket kasir bank, di mana si A ini tuh ingin setor uang dalam jumlah besar tetapi membutuhkan waktu 10 menit. Lalu si B ingin mengambil uang tunai, membutuhkan waktu 2 menit. Dan si C ini ingin mencetak buku tabungan, membutuhkan waktu 1 menit. Nah, prosesnya tuh si A ini tuh datangnya paling awal dan langsung dilayani. Sedangkan si B dan si C ini tuh harus menunggu di belakangnya, soalnya kan yang datang awal itu si A. Lanjut, karena sistem ini tuh menggunakan algoritma non-primitif atau FCFS, jadi kasir tuh tidak bisa menghentikan pelayanan untuk si A, soalnya dia kan datang lebih dahulu gitu. Jadi si kasir ini tuh harus menyelesaikan proses selama 10 menit terlebih dahulu, baru si B dan si C bisa dilayani. Nah, akibatnya meskipun tugas si C ini tuh hanya 1 menit, dia harus menunggu total 12 menit sebelum gilirannya datang gitu. Jadi kesimpulannya, FCFS ini tuh sederhananya dan mudah dimengerti, tapi nggak efisien karena proses yang cepat bisa terjebak di belakang proses yang lama gitu. Contohnya kayak si A tadi kan, meski dia 10 menit, tapi dia datang paling awal gitu. Meskipun si C cuma 2 menit, tapi ya dia mau gak mau mesti nunggu di belakangan gitu. Lanjut ke studi kasus kedua, di mana algoritma primitif ini menggunakan algoritma primitif atau algoritma Around-Robin gitu. Nah, untuk definisinya itu, algoritma ini tuh memberikan setiap proses jatah waktu. Kalau gak salah saya inget tuh disebutnya kuantum gitu. Lanjut. Nah, kalau misalkan waktunya habis, proses ini tuh bakal diberhentiin sementara dulu gitu, dan gilirannya bakal dikasihin ke proses yang berikutnya. Nah, proses yang diberhentiin ini tuh bakal dilanjutin pada giliran selanjutnya gitu. Jadi di stop dulu, dikasihin ke yang lain, baru nanti balik lagi gitu. Nah, buat analoginya itu saya menggunakan apa ya analoginya? Jadi contohnya bergantian menggunakan komputer di perpustakaan gitu. Aturan awalnya tuh setiap yang menggunakan tuh hanya diberi waktu sebanyak 3 menit. Nah, untuk menggunakan komputer itu. Setelah itu bakalan giliran gantian gitu sama si orang yang memakai selanjutnya gitu. Nah, contohnya itu ada mahasiswa A, dia tuh lagi mengetik skripsi gitu, butuh waktu sekitar 10 menit. Terus ada mahasiswa B, dia tuh mau ngerjain tugas online, gampang, cuman butuh waktu 4 menit gitu. Nah, prosesnya tuh mahasiswa A ini tuh kan mulai ngetik, tapi setelah 3 menit, dia tuh diseling dulu sama si B gitu. Nah, setelah si B masuk, dia selama 3 menit juga sama meskipun dia awalnya butuh 4 menit, tapi diganti dulu sama si A. Si A ini lanjut sampai dia selesai bagiannya gitu, begitupun dengan si B. Jadi kesimpulannya, Around-Robin itu memastikan setiap prosesnya mendapat gilirannya secara adil gitu. Sehingga nggak ada yang menunggu kayak ini 10 menit dulu sampai selesai baru si ini, enggak. Jadi Around-Robin itu udah dikasih jatah waktu minimal, enggak minimal, misalkan 3 menit 3 menit gitu. Jadi kalau menurut saya tuh Around-Robin itu sistemnya kerasa lebih responsif gitu dibanding yang sebelumnya yang algoritma non-primitif. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum.